Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Wali Songo Semarang. Mendapatkan tugas UAS dari Ibu dosen Zuanita Adriani, yaitu mengenai praktikum kondensasi awan di dalam gelas. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Nurul Musyarifah dengan NIM 0030. Saya Aryani Nurmawfiro dengan NIM 0038. Saya Muniha Isifania dengan NIM 033. Saya Layatul Jaya dari NIM 0024. Tujuan praktikum kali ini untuk mengetahui proses kondensasi yang membentuk awan di langit. Kondensasi adalah proses perubahan wujud gas menjadi cair. Kondensasi juga disebut pengembunan dan kembalikan dari penguapan atau proses penguapan. Sebenarnya contohnya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kami akan memberi contoh seperti yang saya sebutkan tadi, membuat awan di dalam gelas. Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mengalami kondensasi menjadi partikel-partikel air atau es kecil. Proses ini sering terjadi ketika udara yang hangat dan lembab naik dan kemudian mendingin. Ketika udara mendingin, uap air mencapai titik jenuh dan mulai mengembun pada partikel debu atau partikel lainnya di udara, membentuk awan. Dalam eksperimen ini, kita menciptakan kondensasi serupa dalam sebuah gelas dengan air panas dan es batu untuk memperlihatkan proses kondensasi. Alat dan bahan pada praktikum kali ini adalah yang pertama ada Korek api, yang kedua, es batu, yang ketiga ada air panas, terus ada cawan porselin. Selanjutnya ada pewarna makanan, tapi ini opsional ya teman-teman. Jadi kita akan menunjukkan bahwa awan itu benar terjadi. Langkah yang pertama pada praktikum kali ini adalah menyiapkan air hangat, kemudian masukkan pewarna makanan. Larutkan pewarna makanan di dalam air panas, lalu aduk hingga merata. Nyalakan korek api, kemudian masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air tadi. Di atasnya taruh es batu. Tunggu hingga beberapa saat hingga keluar partikel-partikel awan sehingga membentuk seperti asap. Tunggu hingga beberapa saat hingga partikel-partikel awan tersebut terlihat jelas. Setelah beberapa saat, awan mulai terbentuk di dalam gelas. Selanjutnya kita bisa membuka cawan porselin tersebut, dan ini dia hasilnya. Dari praktikum yang telah dilakukan tadi, ada beberapa pengaruh yang dapat terjadi dalam proses kondensasi awan dalam gelas. Pertama adalah pengaruh korek api. Korek api yang dinyalakan dan dimasukkan ke dalam air panas menghasilkan asap yang berfungsi sebagai inti dari kondensasi. Partikel-partikel kecil dari asap membantu uap air mengembun lebih efektif. Nomor 2 adalah perbedaannya suhu. Perbedaan suhu antara air panas dan es batu sangat penting untuk proses kondensasi. Udara di atas air panas menjadi jenuh dengan uap air, dan ketika uap ini naik dan bertemu dengan permukaan dari dinginnya es batu, maka
kondensasi terjadi dan membentuk awan kecil. Nomor 3 adanya peran es batu. Jadi es batu menjaga agar permukaan tetap dingin dan mencegah pencairan es batu terlalu cepat. Memastikan bahwa ada perbedaan suhu yang cukup besar untuk mempertahankan proses kondensasi. Eksperimen ini mengilustrasikan prinsip yang sama dengan proses pembentukan awan di atmosfer. Di alam, ketika udara hangat dan lembab naik, ia mendingin saat mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Ketika udara mendingin, kapasitasnya untuk menahan uap air berkurang dan uap air mulai mengembun pada partikel-partikel debu atau partikel lainnya yang ada di atmosfer, membentuklah awan. Jadi, kesimpulan dari praktikum kondensasi awan dalam gelas ini adalah berhasil menunjukkan bagaimana kondensasi terjadi dan bagaimana awan terbentuk. Perbedaan suhu yang signifikan antara air panas dan juga es batu adalah kunci untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan kondensasi. Korek api menghasilkan partikel kecil yang membantu proses ini, mirip dengan partikel debu di atmosfer. Dengan demikian, eksperimen ini memberikan gambaran sederhana namun efektif tentang proses kompleks yang terjadi di atmosfer untuk membentuk awan. Jadi, praktikum ini juga menekankan pentingnya faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan dalam proses pembentukan awan, memberikan pemahaman dasar yang dapat diterapkan dalam studi meteorologi dan klimatologi. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.